أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala patut untuk senantiasa kita tingkatkan atas kenikmatan-kenikmatan, kelimpahan nikmat yang diberikan kepada kita untuk membimbing dan memfasilitasi kita di kehidupan dunia ini. Ada yang diberikan kelebihan dalam kenikmatan yang Allah berikan di satu sisi, ada juga yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kenikmatan tersebut. Tapi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, apapun yang diberikan kepada kita tidak perlu dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada orang lain, karena yang telah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, titipkan kepadanya, misalkan di bidang harta, Allah titipkan kepadanya harta yang cukup, maka tidak perlu untuk kemudian menginginkan, apalagi sampai kemudian timbul di sana rasa iri kepada saudara-saudaranya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta lebih. Karena pemberian harta yang cukup itu bisa jadi jauh lebih baik, itu jauh lebih baik, bukan hanya bisa jadi, tapi memang jauh lebih baik untuk dia, untuk kebaikan dia, daripada kemudian nanti diberikan atau dititipkan harta yang lebih. Begitu pula orang yang diberikan harta yang lebih, sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf, ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf yang dia itu gagal miskin, dia pengennya itu miskin, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menggagalkan keinginannya. Jadi aneh, bukan gagal kaya, tapi malah justru gagal miskin. Ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, keinginannya itu miskin, akan tapi diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih. Sebagaimana kita ketahui, bahkan 1/8 setelah harta Abdurrahman bin Auf setelah kemudian diinfakkan sebelum kematian, sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat untuk menginfakkan separuh dari hartanya. Nah, tinggal separuh itu ternyata 1/8-nya yang kemudian dibagi oleh 4 istrinya, itu ternyata masing-masing dapat 100.000 dinar atau sekitar 4 miliar. Artinya 1/8 dari harta separuhnya Abdurrahman bin Auf itu adalah 16 miliar. 16 miliar 1/8 mawon niku Pak Dokter. Lah niku lek semuanya berapa? Nah, tinggal 16 dikali 8 terus kemudian dikali 2 lagi. Nah, niku pun Masya Allah, ternyata ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu sisi, kemudian ada yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan, perlu kita cari adalah bagaimana tentang perbekalan kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena sebagaimana kita ketahui, dunia itu pasti, akan tetapi akhirat itu tidak pasti. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cukup pada hati kita, memberikan keistiqomahan pada amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeratkan ukhuwah kita, melunakkan hati kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita semuanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini hadis-hadis yang beberapa masa yang lalu mungkin tertinggal, karena ternyata ada hadis yang sama pada hadis ke-407 dengan hadis hadis 408 dengan hadis ke 401. Mungkin karena
Karena kesalahan saya mengira hadisnya 408 tapi ternyata masih 401, dan sehingga antara 401 sampai 408 itu ada beberapa hadis-hadis yang tertinggal, yang tertinggal. Jadi kita mengulangi hadis-hadis yang mungkin belum tersampaikan. Hadis ke-403, An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah ibunda kita, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu ghadabaki wa ridhaki, sungguh saya mengetahui pas kamu marah, pas mana kamu sedang ridho, pas kowe lagi demen, pas kowe lagi tresno, apa pas kowe lagi dongkol. Saya tahu. Nah, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu. Kenapa kok Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mengisahkan ini? Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istrinya dan kepada putranya, dan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian kepada keluarga saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang nabi, tapi ternyata beliau meninggal di pangkuan istrinya. Beliau milih meninggal tidak hanya di atas guling beliau, di atas bantal beliau, tapi beliau milih meninggal untuk berada di atas kepala beliau, berada di atas pangkuan istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jarang sekali panjenengan mungkin pernah melihat ada orang Pak meninggal, suami meninggal terus pengen, Bu, kula jenengan pangku mawon gundule, aku pengen dadekne pupumu bantal. Nate Pak, ndak kepikiran sampai ke situ Napa mungkin malah justru yo gengsi, mosok arep meninggal kok ternyata malah DP istrinya. Loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW beliau tidak meninggal dalam peperangan, tapi malah justru meninggal di atas kasur. Itu pun beliau sempat untuk memilih pangkuannya Aisyah sebagai bantal beliau. Kenapa seperti itu? Para ulama mengatakan Rasulullah SAW seorang nabi yang begitu memperhatikan perkara babakan akhlak kepada keluarga. Sampai beliau sebelum meninggal ternyata masih ingin ajarkan kepada kita, ini loh, kalian seorang suami, kalian para suami, jangan sampai kemudian kalian berlaku kasar atau berakhlak yang buruk kepada istri kalian. Rasul ingin tetap ajarkan kepada kita akhlak yang mulia bagi seorang suami kepada istrinya, sampai sebelum meninggal berikan contoh seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pun beliau sampaikan kepada Aisyah, sampean lek pas marah, sampean lek pas lagi dongkol, sampean pas lagi tresno, aku ngerti apa perbedaannya, apa ciri-cirinya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya rumah tangga Rasulullah SAW ini mboten terus ayem, tentrem, ora enek gelombang sama sekali. Mboten terus seperti itu. Pernah Rasulullah SAW beliau marah, kemudian seluruh istrinya tidak digubris sama sekali, semuanya Pak. Ya, 9-9-nya ora digubris sama sekali. Sampai malah justru yang khawatir itu Pak, mertuane Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena putri beliau itu juga istrinya Rasul loh. Rasul kok kayaknya rumah tangganya sedang tidak beres Kenapa ini bocah-bocah salah apa? Rasul marah Pak. Umar bin Khattab datangi Hafsah terus kemudian mengatakan, sampeyan ini jangan kurang ajar kepada Rasul. Kalau Allah mau, Allah bisa ganti kalian semua, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul dikasih istri yang baru, yang lebih cantik, yang ada yang janda maupun perawan. Kalau Allah mau bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian turunlah surat At-Tahrim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di surat At-Tahrim itu kan di sana ada kadang gejolak seperti di surat At-Tahrim itu gejolak gara-gara Rasulullah SAW beliau minum madu.
Jadi minum madu, terus kemudian ada istri minum madu di salah satu istri namanya Ummu Salamah. Kemudian istri yang lain cemburu. Nanti kalau misalkan Rasul datang kepadamu, nah, kamu bilang saja, ya Rasul, panjenengan mulutnya kok bau nopo, bau nopo nih ya Rasul. Sampai tiga orang istrinya ternyata kong kalingkong Pak, kong kalingkong, bareng sampai ketiga-tiganya ngomong seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya sudah kalau begitu, beliau mengatakan ke istri yang terakhir, saya tadi habis minum madu di rumahnya Ummu Salamah. Kalau begitu saya mengharamkan madu. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Tabtagi mardata azwajik, karena engkau mencari ridho istri-istrimu, sebagian dari istri-istrimu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah rumah tangga Rasul. Rumah tangga Rasul juga ada gelombangnya. Seasin-asinnya garam tetap kita perlukan untuk sayuran. Kita pakai Pak. Jangan lek gak enek garam ya sepo. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, dari sini kemudian apa kata para ulama? Perselisihan antara seorang suami dan seorang istri karena hal-hal yang sifatnya itu manusiawi, maka itu tidak merupakan satu celah. Tidak merupakan satu celah. Namanya orang kepalanya berbeda, otomatis pendapatnya pun berbeda. Iki karpe rene, iki karpe rene. Makanya benar kata Ustadz Fahrul Ulum itu, berumah tangga itu butuh seni katanya. Saya dulu waktu mendengar beliau ceramah seperti itu, saya dari kula dereng rabi, Pak. Oh nggih ngoten mawon kula. Rumah tangga itu butuh seni. Oh nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti kemudian ketika seorang laki-laki dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, ya kemudian dia semena-mena terhadap anak istrinya. Begitu pula seorang wanita juga harus berusaha untuk taat kepada istrinya. Masing-masing yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, maka yang terbaik bagaimana nanti jadi pemimpinnya. Tapi seringkali niku malah sing lanang kuwi sing ngalah. Nggih napa nggih? Nggih. Wanita selalu benar. Nggih, wanita selalu benar. Nggih. Bener yang dikatakan orang-orang bahwasanya napa niku karena wanita pakai perasaan nggih. Seringkali itu kalau laki-laki pakai akal, wanita pakai perasaan. Seringkali akal laki-laki itu sampai ke perasaan wanita. Nah, dan seringkali juga perasaan wanita itu sampai ke akal laki-laki, tapi yang lebih jarang itu ya perasaan wanita sampai ke akalnya laki-laki. Kadang nyapo kok ngene, kadang nyapo kok ngene, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmati hal tersebut nggih. Taib. Wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Panjenengan tahu dari mana? Apa diparingi ngerti kali Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka beliau bersabda, innaki, sesungguhnya engkau, idza kunti radiyah, kalau ini sampean, lek misale sampean sedang ridho, sampean sedang demen, sedang tresno, qulti bala wa rabbi Muhammad, pasti sampean nanti akan mengatakan ya demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunti sakhitah, dan apabila sampean lagi marah, qulti, maka sampean akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim, demi Allah tidak, ya demi Rabbnya Ibrahim tidak sama sekali. Qalat qultu ajal, maka Aisyah mengatakan iya benar wahai Rasul, lastu hajir illas, maka saya tidak menghijr kecuali nama panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan kalau orang ndak napa niku, kalau suami tidak apa namanya hisnya itu ndak kurang peka, perasaannya kurang peka kan Aisyah radhiyallahu taala anha, lek misal cuman gini Pak, demi Rabbnya Muhammad dan demi Rabbnya Ibrahim, kan nggih wajar nggih, kadang ya demi Rabbnya Muhammad, kadang demi Rabbnya Ibrahim, ngoten. Itu kalau orang Arab nggih, demi Rabbnya Ismail, demi Rabbnya Musa. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata sekecil itu kan nggih. Bahkan kalau lek ibu-ibu ini kan senengane napa niku pakai isyarat nggih. Kenapa nggih Pak? Kadang bapak-bapak ini isyaratnya apa? Mas, orang pengen anu toh,
napa niku seperti yang disahkan oleh Ustaz Salim Afillah. Nah, sedang berboncengan, Mas, nggih. Ora luwe to sampean. Aku wis madang kok ngono. Kuwi lho enek ada apa namanya? Ada warung mie kuwi lho. Oh, aku wis madang, kowe madang ning omah. Sampai di rumah ternyata istrinya buat mie gemeteran. Istrinya buat mie dalam keadaan gemeteran. Ternyata istrinya luwe nggih. Tapi mboten wonten sanjang. Ndak langsung kemudian, Mas, ayo mampir yo. Kan kadang begitu nggih, Pak. Sampean enggak tunggu kita, sampean enggak tunggu. Padahal ya pengen, aslinya dia pengen beli itu. Begitulah wanita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata kalau misalkan beliau sedang rela, sedang ridho, tidak ada perasaan marah di sana dengan Rasulullah, maka beliau kalau bersumpah itu demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan ada rasa dongkol di sana walaupun sedikit, mesti tidak lagi pakai nama-nama Muhammad sekalian ya. Pakai namanya Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Inilah contoh dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin rumah tangga, nggih. Beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia dan tidak ada seorang laki-laki manapun, suami manapun yang berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Rasul yang terbaik dalam akhlak tersebut, dan kita wajib untuk mencontohnya. Aisyah radhiyallahu taala anha nggih, kadang marah bisa mengontrol, kadang marah tidak bisa mengontrol. Kan nate nggih, Pak. Nate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabat nggih. Kemudian sedang halaqah, Pak, dengan para sahabat. Datang seseorang bawa makanan nggih, makanan dari Hafsah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, silakan ketok pintunya ibunda kalian Aisyah. Diketok pintu, Pak, diketok drodok, ketok pintu. Nah, terus kemudian dikasihkan kepada Aisyah. Tanya, dari mana? Ini dari ibunda kita Hafsah. Langsung dibanting, Pak. Jebret. Ibaratnya jenengan ngaji di rumah ngoten niku. Terus ada kiriman makanan, dibanting di depan jamaah kan sing ngaji niku. Jebret. Pripun, Pak? Boh, geger. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha berlaku seperti itu. Rasulullah hanya tertawa, Pak. Beliau hanya tersenyum tertawa, kemudian mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Sudah gitu aja, Pak. Terus kemudian beliau katakan, silakan ambil nampan lagi, dilusi, yuk kita makan bareng aja. Kalau ibu kalian tidak mau menerima, ya sudah, kita makan bareng-bareng di sini. Sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kan itu kan salah satu adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi itu. Tidak perlu kadang kita, pengen loh, ya gregetan, pengen nesu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua marah, bahkan justru marah-marah yang tidak syar'i, marah-marah yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak begitu penting, ternyata tidak membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita. Marah itu konotasinya konotasi yang buruk, kecuali kalau misalkan marahnya itu karena hal-hal yang syar'i, peraturan Allah dilanggar, Rasulullah SAW dicela, Al-Quran dihina, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi jadi bukan hanya ibu-ibu yang perlu untuk kajian napa niku bagaimana supaya menjadi istri yang solehah, tapi juga bapak-bapak kita itu juga membutuhkan asupan bagaimana akhlak-akhlak mulia dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin ada sedikit beberapa bagaimana Rasulullah SAW ternyata ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanyai, Rasul tuh sehari-hari ngapain kalau di rumah? Ya kadang ikut buatkan roti untuk kita, kadang juga ikut nyemprongi api, nyemprongi api untuk kita, nyebuli api untuk kita, dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai itu Imam An-Nawawi, Pak. Kenapa kok Imam An-Nawawi itu tidak nikah? Imam An-Nawawi itu umur 45 tahun, tapi beliau tidak menikah. Ketika beliau ditanyai perihal tentang pernikahan, maka beliau ternyata, Pak, punya pendapat yang berbeda dari pendapatnya para ulama. Apa? Beliau mengatakan
begini, segala sesuatu yang ada dalam rumah tangga itu merupakan kewajiban dua orang yang sudah mengikat kasih, suami dan istri. Kegiatan rumah tangga, kegiatan di rumah, abrakan-abrakan dan lain sebagainya, nyapu dan lain sebagainya, itu pun juga tanggung jawab si suami. Karena Imam An-Nawawi punya pemikiran seperti itu, saya khawatir kalau nanti saya tidak bisa mengerjakan hal tersebut, sedangkan saya masih rindu, masih kangen, masih demen untuk belajar. Makanya Imam An-Nawawi beliau belum sempat untuk menikah, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum sempat untuk menikah. Imam Ahmad bin Hambal menikah umur 40. Imam An-Nawawi umur 43 ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan beliau belum sempat untuk menikah. Ya, baik, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Rumah tangga kita itu tidak mesti akan tidak ada gelombang di sana, pasti akan ada gelombang, dan itu hal-hal yang wajar. Hal-hal yang wajar, cuman bagaimana kita menghadapi gelombang-gelombang tersebut. Bahkan justru saya malah harusnya belajar kepada panjenengan-panjenengan sing pun sepuh yang sudah terlalu banyak makan garam. Kadang garam itu harus ditelan sendiri daripada harus dimasukkan ke sayuran. Harus belajar kepada panjenengan sing pun sepuh. Baik, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.